Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Presiden yang saya hormati, Bapak Wakil Presiden yang saya hormati, para menteri, para pejabat, para pemimpin tinggi lembaga negara, para kawan-kawan semuanya, masyarakat sebangsa setanah air dan rakyat Indonesia pada umumnya. Pada kesempatan kali ini saya mengajak kawan-kawan semuanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat berupa kemerdekaan yang hari ini berusia 71 tahun. Yang tentu dengan adanya kemerdekaan ini kita menjadikan bangsa Indonesia lebih berdaulat dan bermartabat tentunya. Dengan semangat kemerdekaan ini insya Allah saya akan berbagi sedikit informasi yang barangkali mungkin kita semua butuhkan dan bisa menjadi solusi untuk kebangkitan bangsa dan negara kita yang tercinta ini. Jika kita berbicara masalah berbangsa dan bernegara, tentu harus ada rumusnya, harus ada datanya, harus ada caranya. Dan tidak hanya sekedar dari buku-buku sekolah saja, dari buku-buku di bangku kuliah saja, tetapi rupanya konsep dan rumusan bernegara ini bisa kita dapatkan dimanapun, dan salah satunya adalah dari Al-Quranul Karim, di mana Allah sendiri sudah memberikan rumusan baku tentang bagaimana kita seharusnya membangun sebuah bangsa dan negara. Dari sekian banyak ayat di Al-Quran, rupanya Allah hanya menempatkan satu ayat saja yang berbicara tentang rumusan tentang bagaimana membangun sebuah negara. Bukan dengan demokrasi, bukan dengan trias politika, bukan dengan berbagai macam perangkat yang barangkali kita ketahui saat ini. Tetapi Allah memberikan rumusan yang sangat sederhana, tetapi rumusan ini sangat powerful sekali. Sangat simple, tetapi memang sejatinya inilah rumusan yang seharusnya dilakukan di semua negara di dunia. Apa rumusan itu? Teman-teman bisa buka di surat Saba ayat ke-15 ya. Di situ dikatakan bahwa negara yang baik itu adalah negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ya, tidak hanya baldatun thayyibatun saja, tetapi juga warabun ghafur. Apa artinya? Kalau di Al-Quran, terjemahan bahasa Indonesia diartikan sebagai negerimu adalah sebaik-baik negeri dan Tuhanmu adalah Maha Pengampun. Tapi izinkan saya memberikan sebuah pengertian lain ya, yang saya yakini bahwa baldatun thayyibatun warabun ghafur ini tidak hanya sekedar sebaik-baik negeri dan Tuhanmu Maha Pengampun, tetapi adalah negeri yang punya banyak sekali kebaikan, punya banyak sekali kekayaan, ya, kekayaan yang melimpah ruah. Tetapi ampunan Allah juga tercurah banyak di situ. Itulah negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kalau sekedar bicara baldatun thayyibatun saja, memang kita adalah bangsa yang baldatun thayyibatun. Bagaimana kita tidak makmur sejahtera? Ya. Buktinya kita punya gunung emas, kita punya luas laut yang begitu luar biasa dengan berbagai macam kekayaan di dalamnya. Kita punya banyak sekali sumber mineral, ya, gas alam, ya, berbagai macam jenis tambang, rempah-rempah, dan kemudian kita juga punya hutan yang luas. Tentu ini adalah ciri negeri kita, termasuk negeri yang baldatun thayyibatun. Dan tidak hanya Indonesia barangkali. Negara-negara modern saat ini pun juga bisa dibilang baldatun thayyibatun. Bagaimana Jerman dengan kemajuan teknologinya, Amerika dengan kemajuan masyarakatnya, Jepang, kemudian China dan seterusnya. Hampir semua negara-negara modern saat ini bisa disebut sebagai negara yang baldatun thayyibatun. Pertanyaan berikutnya adalah apakah negara yang maju itu juga warabun ghafur? Ya. Ini penting karena ini adalah rumusan yang sudah Allah tetapkan. Kalau sebuah negara pengen maju, sebuah negara pengen menjadi negara yang makmur sejahtera, ya, dunia akhirat dan memakmurkan seluruh rakyatnya, tentu harus baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ya, tidak hanya sekedar kekayaannya melimpah, tetapi ampunan Allah juga tercurah di situ. Inilah yang disebut sebagai negeri yang lengkap, negeri yang sempurna. Nah, sekarang kita melihat ke Indonesia. Apakah kita sudah menjadi negara yang Allah inginkan? Ya, yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ya. Dan inilah yang harus menjadi refleksi kita bersama. Ya. Jangan-jangan bencana, mara bahaya, ya, kemudian ujian-ujian yang terus menerpa bangsa ini adalah tanda bahwa negeri ini belum warabun ghafur. Karena salah satu ciri azabnya Allah adalah apabila di satu tempat, di satu kawasan terjadi banyak dosa dan maksiat di situ. Ya, tentu ini yang tidak kita inginkan. Ya, makanya lewat video ini saya mengajak kawan-kawan semuanya untuk mari kita upayakan ya, baldatun thayyibatun warabun ghafur itu.
Bagi para pemimpin, mulai ingat tentang bertakwa kepada Allah, ya. Mulai takut dengan ujian, ya. Mulai takut dengan azabnya Allah, supaya kita semuanya menjadi pemimpin yang amanah. Jangan sampai negeri ini menjadi negeri yang mengundang azab, karena para pemimpinnya suka korupsi, karena para pemimpinnya suka menggunakan kekuasaan untuk memenuhi kepentingannya, ya. Menggunakan kekuasaannya untuk justru melanggar aturan-aturan Allah. Inilah yang nantinya akan menjadi penyebab dari turunnya azab, ya. Sehingga rumusan dari negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur ini justru tidak tersampaikan, justru tidak menjadi kenyataan di Indonesia. Nah, tentu caranya dengan apa? Ya dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara yang lain, tidak ada cara yang repot, tidak ada cara yang berbelit-belit. Cukup beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita menjadi orang-orang yang mampu mengundang ampunannya Allah, ya. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Tentu ini menjadi sebuah metode bersama, ya. Saya melalui video ini mengajak kawan-kawan semuanya, ya. Dan apabila para pemimpin-pemimpin negeri ini pun juga menyaksikan ini, maka saya pun mengajak para pemimpin negeri ini untuk mengajak masyarakatnya untuk berbondong-bondong, ya, membiasakan istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Saya mengimpikan bahwa di langit Indonesia, ya, penuh dengan istighfarnya rakyat Indonesia, sehingga langit Indonesia menjadi pelindung dari datangnya mara bahaya dan bencana. Karena kita terlindungi oleh istighfar kita terlindungi oleh ampunan kita, sehingga Allah tidak murka kepada bangsa ini. Jangan sampai bangsa ini kaya tetapi Allah juga murka di bangsa ini, ya. Tidak ada hasilnya, tidak ada manfaatnya. Jika kekayaannya sedemikian banyak justru akan menjadi sebab dari hancurnya sebuah negara. Itu tentu tidak kita inginkan. Maka mari kita giatkan lagi beristighfar kepada Allah, mulai dari satu keluarga, kemudian nanti berkembang ke satu kota, satu provinsi, sehingga seluruh negara kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih baik apabila dipimpin langsung oleh para pemimpinnya, para pejabatnya, para petingginya, ya. Sehingga istighfar ini menjadi sebuah gerakan nasional. Indonesia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, melalui video ini, melalui rekaman ini, dengan semangat kemerdekaan, ayo saya mengajak kawan-kawan semuanya untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun yang sesering-seringnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Semoga bermanfaat dan menjadi refleksi kita bersama, ya. Dan salam buat keluarga di rumah, ya. Semoga kemerdekaan ini menjadikan kita menjadi bangsa yang lebih makmur, sejahtera, berdaulat dan bermartabat di depan bangsa-bangsa yang lain, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.